Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur bahwa kita masih ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Karena itu mari saya undang untuk kita sama-sama bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikannya dalam minggu-minggu ini, dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menjadi anak-anak Allah bukan karena perbuatan kami, tapi kami menjadi anak-anak-Mu karena penebusan yang telah Engkau lakukan Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan yang telah Engkau lakukan. Kami diterima menjadi anak-anak Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, begitulah kasih-Mu kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau beri. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kami buka ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita percaya di sini bahwa kasih Allah tak berkesudahan, amin. Oleh karena itu, Ia adalah Allah yang baik dan Ia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah berubah dari awal hingga akhir. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja.
kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu baik. Karena Ia selalu memberikan hari yang terbaik-baik bagi kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, Boleh tepuk tangan di atas kepala. senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan,
Kita mau sama-sama dalam sikap berdoa. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu bersama kita. Allah kita adalah Immanuel, yang berarti adalah Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Nya. Terima kasih Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Boleh katakan sama-sama dengan iman, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sembah Dia sama. Ya Allah yang layak, Ya Allah yang layak. Kau tinggikan Tuhan, Kau Allah yang layak. Kami menyembah Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Allah yang baik, Kau luar biasa. Terima kasih. Allah yang baik, Kau ucap syukur. Terima kasih Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya serahkan kepadamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Ku terima sekarang. ku terima sekarang kemenangan dan Ku terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami punya Allah yang besar, kalau kami punya Allah yang luar biasa hebat, yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami boleh diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi segenap jalan kami. Terima kasih Bapa, seperti Maria datang kepadamu, duduk diam di bawah kaki-Mu. Demikian juga Tuhan, kami hendak menundukkan seluruh keberadaan kami di bawah salib-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, jemaat yang diberkati sama Tuhan. Di tengah-tengah hujan dari subuh tadi, Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini, saudara-saudara semua. Ini adalah kemurahan yang daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tema yang diberikan pada saya adalah menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Menjadi anak-anak Allah terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang membawa Alkitab secara fisik boleh membuka, dan kalau punya ada Alkitabnya di handphone bisa membuka di handphone. Kita baca sama-sama. Saya akan baca dalam terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu bisa membaca dengan suara yang keras ya. Puji Tuhan. 2, 3. Namun belum siap. Sudah dibuka handphonenya? Sudah siap ya. 2, 3. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini adalah sesuatu anugerah yang besar. Mengapa anugerah yang besar? Bapak Ibu,
Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menjadikan kita ada sekarang. Dan kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi anak-anaknya, itu adalah menjadi bagian yang terbaik. Harusnya kita ini adalah yang terhilang, seharusnya kita ini adalah seseorang yang tidak diperhitungkan, seharusnya kita ini menjadi seorang yang sudah ditentukan dari semula, seperti dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa tetapi upah dosa ialah maut. Berarti kita ini sudah ditentukan, sudah ditakdirkan masuk ke dalam jurang kematian. Lalu dalam Injil Yohanes dikatakan tetapi kita yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu menjadi satu anugerah yang luar biasa. Itu menjadi satu anugerah yang kita sendiri gak bisa bayar. Kita sendiri gak bisa membalasnya. Mari Bapak Ibu, saya mau kita gali sedikit dari kitab Yohanes ini. Ya, kitab Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes saat berada di Efesus. Waktu itu usianya sudah lanjut. Kitab ini ditulis untuk bangsa Israel yang ada di perantauan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Injil Yohanes ini ditulis setelah Yohanes menulis 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Baru dia menulis Injil Yohanes. Karena kegalauan Yohanes, kegalauan Rasul Yohanes terhadap orang-orang Israel perantauan, mereka sendiri sudah mulai digoyahkan. Saat itu ada orang yang namanya Kerintus, seorang geonostik atau aliran ilmu pengetahuan. Mereka berusaha, dia ini berusaha mengalihkan iman pada Yesus, iman yang orang-orang Israel percaya pada Yesus, mereka alihkan kepada ilmu pengetahuan. Dan mereka aliran ini mulai menggembor-gemborkan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Dan menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin seorang dilahirkan tanpa hubungan biologis. Tak mungkin seorang dilahirkan tanpa ada sesuatu yang alami. Makanya Kerintus ini dia gencar sekali mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Keilahiannya boleh dipertanyakan. Bapak Ibu, keadaan seperti itu terjadi bukan keadaan sekarang. Di mana banyak orang mencela Yesus, di mana banyak orang di luar sana boleh memikirkan ulang akan keberadaan Yesus. Benar enggak ya Yesus ini sebagai Tuhan? Benar enggak Yesus ini adalah Allah? Apalagi zaman sekarang kita ditekan dari sana dan sini. Kita sendiri diperhadapkan kepada sesuatu aniaya. Kita sendiri diperhadapkan kepada sesuatu yang menekan iman kita. Dan akhirnya iman kita sendiri mulai goyah. Benar enggak? Sebab itu Yohanes sendiri memandang ini sangat perlu. Karena gak sedikit orang percaya akan beralih. Gak sedikit orang percaya akan meninggalkan iman percayanya. Padahal iman percaya yang mereka sendiri sudah pegang itu menjadi satu kenyataan di kemudian hari, di mana mereka akan menerima kemuliaan, di mana mereka akan menerima surga yang dijanjikan, di mana mereka akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang tadinya masuk dalam jurang kebinasaan sekarang tidak binasa dan memasuki hidup yang kekal. Jadi jelas Yohanes sendiri menekankan berkali-kali. Kitab Yohanes ini beda dari 3 Injil sebelumnya. Ada beberapa bagian kalau Bapak Ibu amati ada beberapa bagian yang ditulis oleh 3 kitab sebelumnya Matius, Markus, Lukas. Tapi di Yohanes ini ada yang ditambahkan. Yohanes ini melihat sesuatu keilahian
yang Matius sendiri nggak melihat, Markus sendiri nggak melihat, nggak tulis, lalu Lukas sendiri nggak tulis, tapi Yohanes menekankan itu berkali-kali. Kenapa Yohanes menekankan berkali-kali? Karena iman orang-orang Israel perantauan mulai bimbang. Mereka mulai ragu, benar nggak Yesus ini Allah? Benar nggak Yesus ini punya kodrat ilahi yang tidak tergantikan? Yohanes sendiri menulis. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Yohanes, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yohanes ini mau menekankan dari awal penulisan bahwa dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Ini adalah sesuatu yang ilahi. Orang-orang Israel mengetahui dari sejarah, dari tulisan-tulisan Taurat dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Jadi sebelumnya Allah ini tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Allah ini punya satu kodrat ilahi yang luar biasa. Jadi dalam pemikiran, dalam budaya Yahudi, bahwa Allah ini nggak pernah diciptakan. Allah ini adalah sesuatu yang kekal. Allah ini adalah sesuatu yang tidak tergoyahkan. Sebab itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya. Jadi pada mulanya nggak ada sesuatu tanggalnya, lahirnya nggak ada. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Dan pada waktu penciptaan dalam Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah. Artinya pada saat berfirmannya Allah berarti Allah dan firman itu ada bersama-sama. Ini harus kita yakini sebagai orang yang percaya zaman sekarang. Karena ini akan digoyahkan senantiasa. Apalagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah memasuki satu teknologi AI yang luar biasa. Kalau kita ketik benar nggak Yesus adalah Allah, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita kaget. Lalu kalau kita mendengar dari orang-orang sana yang punya teori, yang punya pembahasan yang luar biasa, kita sendiri akan goyang luar biasa. Lalu bagaimana keberadaan kita sebagai anak-anak Allah? Gak bisa dipungkiri banyak orang juga meninggalkan itu. Dan kalau sudah meninggalkan itu, apakah kita tetap menjadi anak Allah? Wow, gak bisa. Tuhan katakan, barang siapa yang menerimanya, baru menerimanya, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kitab Yohanes membahas tentang keilahian Yesus. Ya, dikatakan Yesus adalah yang pertama adalah akulah Mesias. Dalam Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Itu adalah perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di Perigi Yakub. Pada waktu itu Yesus menceritakan, Yesus membuka percakapan dengan perempuan itu dengan dia minta air. Lalu si perempuan Samaria katakan, kenapa engkau meminta air kepadaku? Bukankah aku orang Samaria dan kau orang Yahudi? Seharusnya engkau tidak bergaul, seharusnya engkau tidak bertanya. Tapi Yesus mengesampingkan hal itu karena dia adalah Mesias. Orang-orang Israel percaya kepada Mesias yang akan datang. Sampai sekarang mereka masih percaya akan Mesias. Mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Seharusnya mereka percaya pada waktu itu bahwa akulah Mesias. Jadi Yesus menyampaikan dan Yohanes menuliskan bahwa dialah Mesias itu. Dialah Mesias yang kamu nantikan. Dialah Mesias. Mesias itu dia pembebas.
bangsa Israel perlu pembebas dan Mesias itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yohanes menekankan dia adalah Mesias itu. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 35, ayat 41, ayat 48 dan 51 dikatakan, akulah roti hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ingat tentang bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir dan mereka merindukan, Tuhan saya mau makan apa? Ini gak ada makanan di padang gurun ini. Apa yang harus saya makan? Mereka mulai bersungut-sungut dan Tuhan kirimkan mana roti itu. Jadi jelas bahwa gambaran-gambaran yang Yohanes tulis, akulah roti hidup itu menggambarkan keadaan waktu yang lalu bahwa Allah mengirimkan roti itu. Dan roti itu adalah Yesus sendiri. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Akulah roti hidup membahas perihal bahwa Yesus adalah Allah yang keluar, yang melebihi dari kemampuan manusia. Pada waktu murid-murid Yesus memberikan kepada Yesus, Tuhan ini adalah ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu? Yesus adalah Allah yang melebihi daripada jumlah itu. Jumlah 5 roti dan 2 ikan secara pengetahuan tidak bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum istrinya, belum anak-anaknya, berarti lebih daripada 5.000. Jadi Yohanes mau menuliskan bahwa dialah Yesus, dialah Allah yang melebihi kapasitas daripada manusia. Manusia hanya bisa produksi mungkin 5.000, dia akan produksi roti 1 hari penuh. Tapi saat itu pada waktu Yesus membagi-bagikan, pada waktu Yesus memecahkan roti itu tidak habis-habisnya dalam hitungan detik. Jadi ini adalah gambaran bahwa Yesus adalah Allah. Lalu dikatakan bahwa akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Lalu Yohanes 9 ayat 5 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam gelap, tapi dia adalah terang. Jadi pada saat Yohanes menuliskan bahwa dunia ini dalam keadaan kegelapan yang luar biasa. Dan Allah menciptakan terang itu. Jadi semua yang Yohanes tuliskan memberi gambaran, memberikan flashback, memberikan ingatan kepada bangsa Israel di perantauan. Oh iya, akulah roti hidup. Mereka mulai membayangkan pada waktu Allah memberikan mana. Dan itu boleh mengenyangkan. Dan itu boleh membuat mereka hidup dari hari ke hari. Pada waktu Yohanes menerangkan akulah terang dunia. Mereka boleh melihat bahwa pada waktu itu Yesus, pada waktu Allah berfirman jadilah terang. Jadi semuanya itu diingatkan. Dikasih tahu oleh Yohanes kepada bangsa Israel di perantauan. Lalu selanjutnya adalah bahwa akulah pintu. Yohanes 10 ayat 7, Yohanes 10 ayat 9. Diingatkan bahwa pintu pada waktu bangsa Israel, pada waktu tulah yang ke-10 diberikan. Pada waktu tulah 10 mau diberikan, mereka disampaikan bahwa mereka wajib mengoleskan darah di ambang pintu supaya malaikat maut hanya lewat di situ. Pintu bicara bahwa ini adalah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa betapa pentingnya pintu itu. Pintu ini menjadi satu sarana dari kalau dia membuka pintu, kalau ambang-ambang pintunya tidak dioleskan, maka malaikat maut akan masuk. Jadi Yesus katakan akulah pintu. Mereka diingatkan bahwa pintu ini adalah satu keberadaan yang begitu penting dalam satu rumah. Betapa menyesalnya kita kalau kita membangun satu bangunan dan tidak ada pintu dan jendela. Dari mana kita mau masuknya? Dia adalah pintu. Lalu dikatakan Yohanes 10 ayat 11 dan 14, akulah gembala yang baik.
Yohanes mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kita adalah domba-domba. Saya baca, saya perhatikan bahwa domba adalah satu hewan yang sangat bodoh dan mudah ditipu. Mudah dibelokkan. Dia punya mata yang punya pandangan mata yang enggak jauh. Sebab itu mereka selalu mengandalkan telinga mereka untuk mendengar dari orang-orang yang dipercaya. Yohanes mau menggambarkan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Dialah adalah Allah yang menuntun seperti bangsa Israel dituntun oleh Allah. Jadi ini adalah gambaran dan gambaran. Lalu dalam Yohanes 11 ayat 25, pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia adalah Allah yang mengalahkan kuasa maut. Tidak ada seorang pun yang pernah datang dan pernah masuk dalam jurang maut dan mengalahkan itu semua. Kecuali Yesus. Dan Rasul Yohanes tuliskan itu. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Bukan saat ini, tapi saat mendatang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak lagi. Lalu dikatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada waktu Yesus sendiri mau merendahkan dirinya. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya, itu sesuatu yang pekerjaan seharusnya seorang tuan gak layak melakukan itu. Tapi dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi. Yohanes mau menggambarkan bahwa dia adalah Tuhan yang bukan jauh. Dia bukan Tuhan yang kepada keberadaan ketuhanannya lalu dia gak bisa diam di antara kita, enggak. Tapi Yohanes mau mengingatkan bahwa dia adalah guru kita. Dia adalah Tuhan kita yang menjadi contoh dan teladan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan satu-satunya. Dan Rasul Yohanes mau mengingatkan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia menjadikan dirinya jalan untuk kita jalani ketemu dengan Allah. Lalu dikatakan Yohanes 15 ayat 1 dan 5 dikatakan, akulah pokok anggur. Kamu tidak bisa berbuah kalau kamu tidak melekat pada pokok anggur. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, 9 hal yang dikatakan Yesus adalah aku adalah itu adalah gambaran Allah. Gambaran daripada sifat-sifat Allah yang ada dalam diri Yesus. Yohanes mau mengingatkan kepada orang-orang yang di perantauan. Ingat bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Ingat bahwa Yesus adalah Allah yang mendampingi hidupmu. Ingat bahwa Yesus adalah Allah yang telah menghancurkan kuasa maut. Ingat bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan yang patut, yang layak engkau ikuti. Dia adalah pintu di mana dia boleh menjadi jalan masuk setiap umatnya kepada Allah. Luar biasa Allah kita. Kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Kepenuhan Allah. Sebab itu bagaimana kita ragu lagi. Kadang-kadang kita ragu karena mungkin kesusahan yang kita alami terus menerus. Penderitaan. Lalu kita ngomong dalam diri kita, Tuhan orang Kristen kok gini-gini amat ya. Kalau saya melihat ada orang yang gak kenal Tuhan hidupnya serius. Ketawa, kayaknya gak ada penyakitnya. Mereka hidup tenang. Kenapa aku sebagai orang Kristen susah terus? Kenapa saya sebagai orang Kristen dilanda tekanan yang luar biasa? Atau ada juga orang Kristen, ada orang-orang yang gak mau kenal Tuhan karena keberadaannya yang luar biasa. Dia menganggap dirinya tidak perlu Allah karena dia bisa melakukan segala sesuatu. Uang ada dalam diri saya
Saya bisa membeli ini dan itu, ngapain saya harus ke gereja? Lalu ada orang katakan bahwa saya nggak perlu Allah. Ngapain saya punya Allah? Karena pengetahuan saya mumpuni untuk saya hidup sehari-hari. Sehingga mereka tidak diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang berkata di luar sana, masa ya untuk dapat hidup yang kekal, masa ya untuk mendapatkan satu kemuliaan itu saya cukup percaya. Gak harus ngapa-ngapain, masa ya. Akhirnya yang mereka jadi gak percaya. Karena mereka didasari kepada sesuatu yang menurut pemikiran mereka sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sebetulnya percaya ini adalah ada 5 hal percaya. Jadi percaya ini bukan hanya kata benda, tapi kata kerja. Dalam bahasa Yunaninya kata percaya itu adalah pistis, ya, kata kerja. Lalu percaya itu apa sih? Percaya itu bukan pasif, tapi aktif melakukan. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan bahwa setan pun percaya pada Yesus, tapi dia tidak aktif menerimanya. Bahkan dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan setan percaya dan gemetar. Ingat pada waktu ada seorang ODGJ, dia menderita luar biasa, lalu dia bertemu dengan Yesus, ada kuasa yang di dalamnya, dia gemetar dulu pada waktu melihat Yesus. Gemetar apa? Karena dia melihat keberadaan Allah di sini. Jadi percaya kita ini harus didasari dengan keaktifan kita. Dan keaktifan kita menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan seimbang dalam kehidupan ini. Percaya itu adalah menerima. Yohanes 1 ayat 12, menerima. Menerima itu berarti ada tangan yang diulurkan oleh kita. Ada sesuatu keaktifan kita, ada iman kita yang mengambil, iya Tuhan aku percaya. Lalu yang kedua adalah minum. Bapak Ibu pernah merasakan bahwa waduh saya ini haus luar biasa. Saya perlu air minum. Lalu dalam Mazmur 42 dikatakan seperti rusa yang rindu akan air. Bapak Ibu, rusa ini ada pelari cepat. Dia berusaha lari sekencang-kencangnya. Tapi pada waktu tertentu dia akan merasakan haus luar biasa dan dia mungkin gak bisa lari lagi. Nah kalau dia menemukan wadi atau dia menemukan air, dia akan minum sepuasnya dan dia akan katakan lega. Apakah kita pernah percaya pada Yesus dan mengalami kelegaan itu? Ataukah kita biasa-biasa, biasa wae. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan datang. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus aktif percaya itu. Bukan pasif. Tapi kita mau datang kepada Yesus. Biar ku datang ke sungaimu Tuhan. Ada lagu itu ya, lagu zaman baheula. Tuhan biar aku datang kepada. Biar kita datangi itu semua. Percaya itu datang. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Percaya itu bukan artinya kita, Tuhan sudah aku percaya sama Tuhan. Dan aku gak mau baca firman Tuhan. Aku gak mau datang ke gereja. Aku gak mau bersekutu. Sudah cukup Tuhan, no. Percaya itu kita harus datang kepada Tuhan. Terus datang. Menggali firman. Itu percaya. Percaya itu adalah makan, Yohanes 6 ayat 51.
Mereka makan dari roti hidup itu. Makan. Terima itu. Punya itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita di gereja, kita makan. Tapi pada waktu kita pulang, apakah firman itu dikunyah kembali oleh kita? Seperti lembu, sapi, dia selalu makan rumput. Tapi tak kala dia masuk ke kandangnya, dia akan kunyah lagi itu. Supaya dapat sari-sari yang lebih lagi. Nah demikian juga hidup kita boleh menggali, terus menggali. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya. Sudah belum siang dan malam kita merenungkan firman itu. Atau keboro-boro siang, malam pun tidak. Akhirnya kita lewat setiap hari. Pantesan percaya kita makin hari makin padat. Lalu Yohanes 10 ayat 9 katakan, masuk. Masuk artinya kita ini lebih lagi. Jangan di luar. Pada waktu kita bertamu ke seseorang, permisi, orang itu membuka pintu. Andreas, silakan masuk. Apakah kita mau masuk? Mau mendapatkan hidangan dengan tuan rumah, makan bersih hidangan? Atau enggak lah, saya di luar. Ya udah, kamu bagian di luar. Firman Tuhan mencatat bahwa akhir zaman ini akan ada pengukuran. Semua akan diukur. Dan Tuhan katakan kamu ukur bagian dalamnya saja dari rumah Tuhan. Bukan di luar diukur. Di luar mah tidak diukur. Tuhan katakan yang di luar itu nanti bagian dari orang-orang. Bagian dari bangsa-bangsa lain. Dan di dalam ini, itu yang mendapat bagian yang sesungguhnya. Jadi masuk. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, masuk lagi. Dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah adalah sesuatu anugerah yang harus kita pertahankan. Menjadi anak-anak Allah bukan hanya sesuatu yang remeh-temeh, bukan. Tetapi suatu anugerah yang luar biasa. Tak kala kita disodori itu, apakah kita akan menerimanya? Tak kala air itu datang, apakah kita akan meminumnya? Tak kala kita ke dalam keadaan berdosa, apakah kita mau datang kepada Tuhan atau kita menjauh daripada Tuhan? Tak kala kita lapar, apakah kita mau memakan roti hidup itu atau kita mengesampingkan? Tak kala kita kedinginan di luar, apakah kita mau masuk ke dalam lebih lagi? Ataukah kita katakan, Tuhan enggak lah, sudah cukup Tuhan. Saya sudah susah selama ini, saya sudah ditimpa ini dan itu, Tuhan sudah cukup, saya enggak mau lagi. Ataukah kita mau ambil bagian? Menjadi anak-anak Allah perlu ada harga yang dibayar oleh kita. Bukan sesuatu yang remeh-temeh. Orang-orang di luar Kristen menganggap bahwa hanya percaya, harusnya enggak. Akhir zaman ini banyak hal yang membuat iman kita goyah. Akhir zaman ini banyak membuat iman kita ini bisa ditukar. Tapi baiklah, 5 hal tadi boleh menjadi dasar kita berbincang. Dalam Yohanes tadi 5 hal tadi ada di kitab Yohanes semua. Jadi Yohanes menulis itu, membuat gambaran buat hidup kita. Ini loh Allah. Kalau kamu menerima, kamu akan menerima kemuliaan yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian, satu pujian. Haleluya Yesus, haleluya. Kita lakukan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bingung,
Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan. haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku, Haleluya. tangan kananmu. Yesus memberiku Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Amin. Angkat tangan kita sama-sama. Amin. Inilah Tuhan. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Haleluya. Yesus, selamanya Saya serahkan pada Pak Yosia. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Oleh Oh Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi kami, sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah bagi mereka yang menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami adalah anak-anak-Mu, oh Tuhan, yang menerima hak istimewa, yang menerima anugerah daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar setiap kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan, hikmah yang daripada Allah, karunia-karunia yang daripada Allah, Tuhan yang terus memperlengkapinya, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita diingatkan kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, sebagaimana kita ini tadinya adalah orang-orang yang berdosa, tetapi oleh kasih Allah yang besar, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan, menerima pengampunan daripada Allah. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Terima kasih Tuhan, saatnya bagi kami mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah, oh Tuhan, rela berkorban untuk kami, untuk menerima pengampunan daripada Allah, menerima penebusan daripada Allah, dan Tuhan telah anugerahkan keselamatan, hidup yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami boleh menjadi, oh Tuhan, anak-anak Allah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh Tuhan, di mana sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Layakan kami semua Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat daripada Allah. Oh Tuhan, kuduskan setiap pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan yang hadir, yang menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan pakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini, sehingga setiap umat-Mu yang menerimanya, menerima berkat daripada Allah, menerima kekuatan, kelepasan, kesembuhan, kekuatan yang baru yang daripada Allah. Bahkan kami dipersekutukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu
Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan saat ini. Sehingga pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat dan anugerah, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Haleluya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Percaya darah Kristus menyucikan kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup. Kristus yang menguasai kehidupan kami. Yang menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Yang membimbing kami. Yang menuntun kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini. Kami telah menerima berkat daripada Allah. Kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kesembuhan yang daripada Allah. Kelepasan, pengampunan dosa. Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran. Syukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebentar gelas-gelas akan dikumpulkan. Mari kita juga mempersiapkan untuk persembahan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk semua kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kami. Dan bila sebentar Tuhan, kami akan bawa persembahan kami menjadi satu ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan, menjadi pekerjaan, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saya persilakan untuk setiap para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk membawa persembahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan.
Berikut adalah warta jemaat Minggu 6 Juli 2025. Persembahan dan persepuluhan selain dapat diberikan secara langsung, dapat juga diberikan dalam bentuk transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor rekening sebagai berikut atau memindai kode QR yang tersedia. Berikut adalah jadwal kegiatan ibadah sepekan. Bapak Ibu bisa melihat rangkaian ibadah setiap komisi dan kami dengan sukacita mengundang kembali Bapak Ibu sekalian untuk datang dalam persekutuan doa yang ada. Baik doa di hari Selasa, doa remaja dan pemuda dan juga di doa hari Rabu yaitu doa umum. Mari kita sama-sama bersekutu bersama-sama, bersyafaat bersama-sama dan saling bertumbuh di tempat ini. Amin. Dan kita akan kembali lagi minggu depan dalam ibadah raya tanggal 13 Juli 2025 pukul 7 di GBI Suryani 56. Pembicaranya adalah Pendeta Madia Yosia Nazara STH dengan judul Hiduplah Sebagai Anak-anak Terang. Mari kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa juga mengajak seluruh keluarga, saudara-saudara untuk bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Berikut adalah informasi terkait seminar kanker dan posyandu lansia. Berikut posternya, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam seminar kanker dan posyandu lansia pada hari Sabtu tanggal 12 Juli pukul 9.30 di GBI Suryani di tempat ini ya. Hari Sabtu nanti 12 Juli jam 9.30. Seminar kesehatan pencegahan kanker dan tumor terbuka untuk semua usia. Jadi nggak cuma terbatas untuk lansia aja, kami mengundang untuk semua jemaat, baik yang muda, baik yang dewasa muda, untuk bisa sama-sama kita mencegah, belajar bersama-sama ya, supaya kita tahu apa sih tanda-tandanya gitu ya. Ya semoga kita bisa mencegah bersama-sama dan kita bisa sehat senantiasa. Ini nggak terbatas hanya untuk wanita, tapi dibuka juga untuk pria dan wanita. Jadi nggak terbatas oleh jenis kelamin atau usia, boleh datang, ajak keluarga yang mau datang karena ini free, nggak dibayar, nggak dipungut biaya apa-apa ya. Nggak dibayar ya, nggak dipungut biaya apa-apa, jadi gratis. Nah, setelah kita akan mengikuti seminar, setelah itu kita akan ada posyandu lansia, yaitu biayanya 30.000 khusus untuk lansia di atas 55 tahun dan 40.000 untuk lansia di bawah 40 tahun, pralansia ya. Pendaftaran bisa menghubungi ke Ibu Shelly dan juga Ibu Melia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh hadir, ajak orang tua, saudara yang untuk kita sama-sama bisa belajar untuk pencegahan kanker dan juga tumor ini dan juga bisa sama-sama ikuti posyandu lansia ya. Puji nama Tuhan. Nah, ini adalah kabar yang menggembirakan karena akan ada pemberkatan pernikahan di bulan Juli ini. Yang pertama adalah Yudi Hermansyah dan juga Esther Yuliani yang akan melaksanakan pemberkatan pernikahan pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 10 pagi bertempat di GBI Suryani nomor 56 Bandung. Berikut fotonya, saya undang untuk Yudi dan juga Esther bisa maju ke depan. Dan yang kedua adalah Joshua Abdel Gunawan dan juga Ingrid Namita yang akan diberkati pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 13 di GBI Suryani 56. Boleh juga, nah ini dia, boleh kasih tepuk tangan. Wajah-wajah yang cantik dan ganteng, adik-adik saya waktu dulu. Udah berlanglang buana tapi kembali lagi ke sini ya. Puji nama Tuhan, sudah dilihat wajahnya? Jangan sampai salah orang ya nanti pas datang ya. Nah, kita mau sama-sama mensupport dalam doa untuk setiap persiapan, bahkan sampai nanti hari pemberkatan, semua rangkaian acaranya semuanya Tuhan memberkati dan memperlengkapi semuanya ya. Puji nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Boleh kembali ke tempat masing-masing silahkan. Boleh dadah-dadah dulu dong, dadah. Iya puji Tuhan ya. Udah jauh kemana-mana tetap kembali. Rumahnya adalah Suryani ya, tempat pemberkatannya. Puji Tuhan. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan juga dalam pemulihan. Kita mau sama-sama berdoa untuk Bapak Jimmy Jonathan yang dirawat di Rumah Sakit Pramarta. Kita juga tetap berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, untuk sekolah, kuliah, dan pekerjaannya. Mungkin di masa-masa liburan ini kita mau terus support supaya setiap anak-anak juga bisa dapat terus melekat dan bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita tetap berdoa untuk seluruh sidang jemaat, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Sorry. Juni, terima kasih, artinya Bapak Ibu
konsen. Terima kasih ya masih mengikuti saya ya. Berulang tahun di bulan Juni 2025 ya. Iya, Juni ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Mary Sugandi tanggal 5 Juni, untuk Saudari Lanti 4 Juni, Saudara Victor Poliarpus 6 Juni, Saudara Victor 6 Juni, Saudari Hana 9 Juni, Saudara Lucky Hardian 9 Juni, Saudara Vicky 10 Juni, Saudari Happy 12 Juni, Ibu Sri Mulyati Chandra 12 Juni, Bapak Tandi Rustandi 13 Juni, Ibu Julina Enggono 16 Juni, Ibu Mariaka 19 Juni, Saudari Rahel Elvina Sulaiman 21 Juni, Saudari Neti Herawati 22 Juni, Saudara Sandi Nehemia Junior 22 Juni, dan Ibu Sumiati 28 Juni. Boleh kita kasih tepuk tangan buat setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Juni. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita yang melimpah-limpah. Nah, kemarin minggu lalu siapa yang kenyang menikmati botram kita? Boleh dong lambaikan tangan. Cuma sebelah sini gening. Yang lainnya mah kurang meren ya. Nanti kita adakan kembali ya. Nah, puji nama Tuhan, berikut adalah laporan botram Hari Keluarga GBI Suryani yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2025. Terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang telah ambil bagian dalam penyediaan makanan, minuman, serta dana berupa uang. Dan berikut adalah laporan sumbangan makanan dan juga minuman serta dananya. Nah, boleh dibaca, dilihat, karena ini banyak sekali ya Ibu Fei, boleh izin tidak dibacakan secara keseluruhan. Ya, bisa dilihat, dan ini adalah sumbangan dananya. Ya, terkumpul Rp900.000 dan kita sudah alokasikan untuk makanan juga, kita berikan makanan dan juga setiap peralatan itu pengeluarannya Rp902.000. Puji Tuhan semuanya tercukupi, terlengkapi semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kita akan lanjutkan ke warta selanjutnya. Banyak banget sih hari ini ya pengumumannya. Nah, Bapak Ibu kalau tetap butuh dukungan doa dan juga informasi, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di sini, karena para hamba-hamba Tuhan akan dengan sigap sedia untuk membantu dan menolong Bapak Ibu sekalian dan mendukung dalam doa ya. Kita tetap jaga kesehatan, semoga kita tetap sehat terus, makan makanan yang sehat, jangan lupa minum vitamin karena ini lagi udaranya kurang bagus, pagi-pagi udah subuh, hujan, siang bisa panas, malam bisa hujan lagi. Tuhan yang memberikan kesehatan buat kita ya. Nah, sebentar kita akan dibagikan amplop persepuluhan. Saya serahkan kepada setiap para hamba-hambanya yang akan membagikan amplop persepuluhan. Saya serahkan kepada Bapak Yosia Nazar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, tiba saatnya seluruh jemaat-Mu membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Mereka lakukan dengan penuh sukacita. Mereka lakukan sesuai dengan firman-Mu. Mereka lakukan karena mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan pakai dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari
serahkan kepada Pendeta Madia Yesaya Nazara untuk doa syafaat dan juga doa penutup. Semuanya bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapak Surgawi, saat ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat seluruh kegiatan yang ada sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memberkati ibadah, persekutuan, latihan-latihan maupun ibadah raya pada hari Minggu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, berkati, urapi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, sehingga mereka boleh oh Tuhan melayani dengan kuasa yang daripada Allah. Bahkan lawatan Allah terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan berjemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Secara khusus kami berdoa oh Tuhan buat Coach Jamie Jonathan yang oh Tuhan saat ini dirawat di rumah sakit Para Marta. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamahnya. Oh Tuhan, segala sakit penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tangan Allah yang Maha Kuasa saat ini telah menjamah dan memulihkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dokter-dokter yang menangani. Tuhan berikan hikmah kepada mereka, sehingga mereka boleh memberikan pelayanan yang baik dan tepat Bapa. Oh Tuhan, segala obat yang diminum, Tuhan berkati. Dan di atas semuanya Tuhan yang berkuasa, oh Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan yang juga ada dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka saat ini. Apapun yang sakit yang dialami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Oh Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat pemberkatan nikah yang akan diadakan pada tanggal 21 Juli hari Senin. Oh Tuhan, buat Yudi Hermansa dan Esther Yuliani. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan rencana ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Oh Tuhan, segala hal rintangan Tuhan lalukan sehingga acara pemberkatan nikah ini dapat berjalan dengan baik. Oh Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pemberkatan nikah dari saudara kami Yosua Abdiel Gunawan dan saudari Ingrid yang diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong semua persiapan mulai saat ini. Tuhan yang, oh Tuhan, turut campur tangan. Tuhan lakukan segala hal rintangan Tuhan. Dan pemberkatan nikah ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Pakai seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang, oh Tuhan, melayani pada saatnya nanti. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan kepada mempelai ini, kedua mempelai, baik pasangan Yosua Ingrid maupun Yudi Hermasa dan Esther Yuliana. Oh Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Allah, berkat kesehatan, berkat oh Tuhan anugerah panjang umur, berkat-berkat rohani, berkat jasmani Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan yang menyertai dan memberkati, bahkan di masa-masa yang akan datang Tuhan tetap menyertai
dan memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaah sekolah minggu, remaja, pemuda, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan membuat mereka berhasil, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka. Biar mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Hidup takut akan Tuhan selalu ada atas Tuhan anak-anak kami ini. Terima kasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Baik yang hadir di rumah Tuhan saat ini maupun yang mengikuti secara online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan mereka. Oh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan iman mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan yang memberkati dalam usaha, pekerjaan mereka. Dalam rumah tangga Tuhan yang berkati senantiasa. Pada akhirnya Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan berkati kota di mana kami berada. Berkati perekonomian negara kami. Berkati perekonomian kota kami. Berkati, berikan keamanan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan pakai dan Tuhan berkati mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Pada akhirnya kami akan kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan Tuhan yang mempertemukan kami pada hari Minggu yang akan datang untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.